Dari 10 orang kru yang bertugas di dalam bomber B-17, terdapat satu posisi yang paling ditakuti semua orang dan sering dianggap sebagai tugas paling berbahaya. Jika kita melihat ke bagian bawah badan pesawat ini, akan terlihat sebuah bola logam kecil yang menggantung sendirian, benar-benar terisolasi dari awak lainnya. Di sanalah seorang ball turret gunner harus menghabiskan seluruh durasi misinya. Dia terkurung dalam ruang sempit berdiameter 1,2 meter, terjebak di tengah suhu ekstrim yang bisa anjlok hingga -45 derajat Celcius di ketinggian jelajah. Untuk bisa masuk ke dalam ruang sekecil itu, sang penembak dipaksa meringkuk dalam posisi janin atau fetal position yang sangat tidak nyaman, sambil berusaha mengarahkan dua senapan mesin berat melalui celah di antara kedua lututnya sendiri. Namun, klaustrofobia yang mencekam dan radang dingin yang menusuk tulang bukanlah satu-satunya ancaman. Musuh terbesar mereka justru bersumber dari desain turret itu sendiri. Di dalam ruang sesak tersebut ada satu kelengkapan vital yang mustahil untuk dibawa, yaitu parasut. Jika pesawat ini tertembak dan jatuh, sang penembak menjadi orang terakhir yang memiliki kesempatan untuk meloloskan diri, itu pun jika keberuntungan masih memihak padanya. Inilah alasan mengapa menjadi seorang ball turret gunner dikenal sebagai salah satu pekerjaan paling menyedihkan sekaligus menakutkan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Di awal Perang Dunia II, Angkatan Udara Amerika Serikat begitu membanggakan Boeing B-17. Pesawat ini adalah bomber strategis revolusioner yang dipersenjatai dengan selusin senapan mesin kaliber 50 yang mencuat dari hampir segala sisi. Seorang jurnalis yang terpesona dengan ketangguhannya menjulukinya sebagai Flying Fortress atau benteng terbang. Nama tersebut terdengar gagah dan tak terkalahkan, namun sayangnya label itu menutupi kebenaran yang jauh lebih suram. Benteng ini sebenarnya memiliki cacat desain fundamental yang sangat fatal. Lihat bagian bawah perut pesawat yang kosong. Para pilot Luftwaffe Jerman yang berpengalaman tempur dengan cepat menemukan titik buta ini. Taktik yang mereka gunakan sangat sederhana, namun mematikan. Mereka akan terbang tepat di bawah formasi B-17, di mana mereka benar-benar aman dari jangkauan senapan yang berada di hidung, ekor, dan bagian atas pesawat. Dari posisi itu, mereka akan menembak lurus ke atas dan menghancurkan bagian perut pesawat yang rentan. Bagi kru Amerika, ini menjadi mimpi buruk yang berulang. Mereka terus ditembaki tanpa kemampuan untuk membalas. Insinyur Boeing pun panik dan harus segera menutup celah keamanan ini. Solusi pertama yang dicoba adalah sebuah turret remote, sistem turret kendali jarak jauh yang dioperasikan dari dalam kabin. Meski idenya terlihat canggih pada masa itu, kenyataannya sistem ini merupakan bencana. Mekanismenya terlalu rumit, sulit digunakan untuk membidik target yang bergerak cepat, dan seringkali macet di tengah pertempuran. Amerika sangat membutuhkan solusi yang nyata. Jika teknologi kendali jarak jauh tidak mampu bekerja dengan baik, mereka harus kembali ke metode konvensional, menempatkan daging hidup berupa manusia langsung di titik bahaya. Maka lahirlah inovasi yang kelak menjadi simbol klaustrofobia dan kengerian perang, Sperry A2 Ball Turret. Bola logam dengan kaca pleksiglas ini dirancang untuk digantung tepat di blind spot tersebut, dengan fungsi ganda sebagai umpan sekaligus pembalas. Ukuran turret ini begitu mengejutkan, hanya berdiameter 1,2 meter. Desain yang sangat terbatas ini bukan tanpa alasan, itu adalah tuntutan teknis. Para insinyur harus menekan hambatan aerodinamika atau drag seminimal mungkin. Semakin besar tonjolan di bawah perut pesawat, maka semakin lambat kecepatan terbang B-17, yang otomatis meningkatkan konsumsi bahan bakar. Efisiensi teknis ini akhirnya harus dibayar dengan harga yang mahal oleh manusianya. Pekerjaan ini secara eksklusif dibebankan kepada prajurit dengan postur tubuh paling kecil dalam satu skuadron. Bahkan bagi orang dengan ukuran paling kecil, istilah masuk sebenarnya kurang tepat. Yang lebih sesuai adalah memakai turret tersebut. Penembak dipaksa meringkuk dalam posisi janin yang ekstrim, punggungnya menempel pada pintu palka yang melengkung, dengan kaki tertekuk hingga ke dada, sementara dia membidik senapan melalui sela-sela lututnya sendiri. Ini adalah posisi paksaan yang harus mereka pertahankan selama misi, yang seringkali berlangsung tanpa jeda selama 8 hingga 10 jam tanpa jeda.
Prosedur operasional pun menambahkan lapisan risiko baru. Penembak dilarang berada di dalam turret saat pesawat lepas landas atau mendarat. Mengapa? Karena posisi turret menggantung lebih rendah daripada roda pendarat. Jika mereka berada di dalam, mereka akan menjadi orang pertama yang hancur saat pesawat menyentuh landasan. Mereka baru diizinkan masuk setelah pesawat mencapai ketinggian aman sekitar 10.000 kaki. Proses masuk pun dilakukan manual dengan menggunakan engkol tangan untuk memutar turret hingga senapan mengarah ke bawah yang membuka pintu palka di lantai kabin. Setelah itu, barulah dia bisa menjatuhkan diri ke dalam kurungan logam tersebut. Kondisi di dalamnya adalah neraka beku. Turret ini hanya berupa cangkang tipis dari aluminium dan plexiglas tanpa pemanas maupun insulasi. Di ketinggian jelajah 25.000 kaki, suhu luar bisa anjlok minus 45 derajat Celcius dan suhu di dalam turret tidak jauh berbeda. Satu-satunya pelindung penembak adalah setelan terbang berpemanas listrik. Jika aliran listrik itu terputus, dia akan membeku seketika. Masalah oksigen juga menjadi krusial. Turret ini dirancang berputar 360 derajat, sehingga tidak mungkin terhubung langsung ke sistem oksigen pusat pesawat karena selang akan terbelit. Penembak harus mengandalkan tabung oksigen portable di dalam turret yang hanya bertahan sekitar 2 jam. Jika misi berlangsung lebih lama, dia harus meminta bantuan waist gunner atau penembak samping di atasnya untuk membuka palka dan mengganti tabung tersebut di tengah pertempuran yang intens. Siksaan fisik ini, posisi janin yang menyakitkan, prosedur masuk yang rumit, dan udara yang menipis harus dihadapi bahkan sebelum satu peluru pun ditembakkan. Kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai saat musuh muncul. Setidaknya ada 4 skenario fatal yang membuat seorang ball turret gunner hampir tidak memiliki harapan selamat. Pertama, posisi menggantung di bawah perut membuat mereka menjadi target paling logis bagi tembakan artileri anti-pesawat, flak, yang meledak dari bawah. Selain itu, pilot Jerman dengan sengaja menyerang dari titik blind spot ini. Penembak ball turret adalah orang pertama yang berhadapan dengan musuh, hanya dilindungi oleh lapisan aluminium dan plexiglas yang tipis, yang sama sekali tidak dilancang untuk menahan rentetan peluru Cannon 20 mm. Skenario kedua adalah kegagalan sistem. Hilangan daya, turret akan mati. Penembak pun terkunci di dalam bola logamnya, tidak bisa memutar posisi keluar untuk membuka palka, dan menjadi penumpang pasif saat pesawat terbakar atau menukik jatuh. Ketiga adalah pendaratan darurat, belly landing. Jika B-17 rusak parah dan roda pendarat tidak bisa keluar, pilot harus mendarat dengan bagian perut pesawat. Bagi kru lain, ini adalah prosedur sulit yang mungkin selamat. Namun bagi ball turret gunner, ini adalah hukuman mati, karena turret adalah bagian pertama yang menghantam tanah, menghancurkan bola logam tersebut beserta isinya tanpa ampun. Keempat, masalah parasut. Karena fisika ruang yang terbatas, tidak ada tempat untuk menyimpan parasut di dalam bola sempit itu. Parasut standar harus disimpan di dalam kabin di atasnya. Ketika alarm bailout berbunyi, bagi kru lain itu adalah sinyal untuk melompat. Namun bagi ball turret gunner, itu adalah serangkaian prosedur yang hampir mustahil. Bayangin dia harus dalam keadaan sadar dan tidak terluka, listrik harus menyala, harus memutar turret ke posisi presisi, membuka palka melawan gaya G saat pesawat menukik, lalu mengambil parasut di kabin yang mungkin sudah penuh asap. Bagi mereka, alarm bailout seringkali bukan sinyal keselamatan, melainkan sebuah vonis mati. Hidup sebagai ball turret gunner adalah bentuk siksaan psikologis dan fisik yang unik dalam sejarah peperangan. Ini adalah pertarungan melawan probabilitas dan skenario fatal yang seolah tersusun untuk menghancurkan mereka. Bagi ribuan penembak lain yang namanya tidak tercatat dalam sejarah, mereka adalah prajurit pemberani yang secara sadar setuju untuk terbang di dalam peti mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian mengenai sisi kelam sejarah ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mendukung konten ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis sejarah berikutnya. Sampai jumpa.